Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Huri Nabila akan memoderatori kelompok 4 dalam menunaikan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya, di mana kelompok 4 beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri, Huri Nabila, kemudian yang kedua itu ada Siti Nur Solihah, kemudian yang ketiga ada Sirin Hafia, dan yang terakhir ada Rismaul Khaironikma. Selanjutnya, klasifikasi biaya dalam akuntansi. Jadi klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Nah, untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan biaya dan menyusun laporan keuangan, serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen, maka komponen biaya dikelompokkan dalam beberapa akun dengan klasifikasi sebagai berikut. Nah, berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Jadi yang A itu biaya produksi, akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Nah, biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang B itu biaya pemasaran. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Nah, contoh dari biaya pemasaran ini adalah biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Kemudian yang terakhir atau C itu biaya administrasi dan umum. Jadi biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk itu misalnya biaya gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Kemudian berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Itu yang pertama ada biaya variabel. Jadi komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Jadi makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya harus dikeluarkan. Jadi biaya tidak tetap ini itu disebut variable cost atau biaya variabel. Nah, kemudian yang B itu biaya tetap, yakni biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jadi biaya tetap memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Dan biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost atau biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tetap tinggi, biaya tetap per unitnya itu rendah. Nah, kemudian untuk materi berdasarkan objek yang dibiayai akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Rismaul. Kepada Saudari dipersilahkan. Berdasarkan objek yang dibiayai ada biaya langsung. Biaya langsung ini yaitu biaya yang dapat diidentifikasi langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Kemudian yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Kemudian, berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Yang pertama ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal ini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, pengeluaran penghasilan, yaitu biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang berikutnya.
Harga pokok penjualan. Pengertian harga pokok penjualan sendiri menurut prinsip akuntansi Indonesia atau IAI dapat dijelaskan sebagai jumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan barang atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang itu dapat dijual atau digunakan. Untuk mendapatkan perhitungan HPP yang tepat, rasional, dan wajar, masih sebelumnya, Mbak, kita harus mengenali komponen yang menentukannya, baru kemudian menghitungnya dengan rumus. Bagaimana cara menghitung HPP? Melalui pendekatan yang dilakukan pada semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga jual. Rumus untuk HPP ini yaitu mengenakan pada biaya-biaya yang dikeluarkan. HPP sama dengan bahan baku yang digunakan ditambah total produksi yang meliputi PTKL, biaya tenaga kerja langsung, ditambah overhead pabrik, dan ditambah saldo akhir persediaan yang meliputi saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir persediaan. Dari klasifikasi tersebut, kelompok kami bersepakat untuk membuat soal terkait usaha makanan kebab dengan perincian biaya dalam sebulan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku yang meliputi kulit, selada, sosis, timun, saus tomat, saus pedas, mayones, dan timun sebesar Rp1.227.000. Yang kedua, biaya overhead atau BOP variabel yang meliputi bungkus atau packaging, gas, dan kresek yang sebesar Rp476.000. Yang ketiga, biaya penolong atau BOP tetap yang meliputi mentega sebesar Rp70.000. Yang keempat, biaya gaji atau BTKL, biaya tenaga kerja langsung yang memperkerjakan satu karyawan sebesar Rp1.200.000. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam 1 bulan dalam 1 bulan Oktober. Soal yaitu yang pertama, sebuah kedai kebab dapat menjual produknya 20 pieces setiap hari dengan harga jual senilai Rp10.000 dengan perkiraan jam operasional buka 4 jam per hari dan 6 kali seminggu, sehingga perkiraan kebab terjual adalah 480 pieces setiap bulannya. Hal ini terjadi secara konsisten selama 2 bulan sejak awal pembukaan di bulan Agustus 2021. Kedai kebab pada awal pembukaan di bulan Agustus 2021 mempunyai persediaan awal bahan baku sebanyak Rp1.227.000 dan untuk memulai usaha kebab tersebut, pengusaha menyewa gerobak dengan membayar setiap bulannya Rp100.000 dan juga menyewa tempat beserta listriknya senilai Rp600.000 setiap bulannya. Untuk pelayanannya memperkerjakan satu karyawan yang digaji Rp1.200.000 per bulan. Pada akhir bulan Oktober, ternyata kedai kebab tersebut masih memiliki sisa bahan baku sebesar Rp500.000. Perhitungan ini diperhitungkan di bulan Oktober. Jadi, perusahaan dagang ini melakukan perdagangan sudah 2 bulan. Diminta hitunglah klasifikasi biaya dan HPP-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Siri Navia, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang di atas. Yang pertama, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ada biaya utama. Yang pertama, biaya utama, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Rp1.227.000 ditambah Rp1.200.000 sama dengan Rp2.427.000. Yang kedua ada biaya konversi variabel. Biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel.
1.200.000 ditambah 476.000 sama dengan 1.676.000. Yang ketiga ada biaya produksi variabel. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel 1.227.000 ditambah 1.200.000 ditambah 476.000 sama dengan 2.903.000. Yang keempat ada total biaya produksi 1 bulan. Biaya produksi variabel ditambah biaya produksi tetap. 2.903.000 ditambah 70.000 sama dengan 2.973.000. Yang kelima ada biaya pemasaran atau komersial. Biaya sewa gerobak ditambah biaya sewa tempat dan listrik. 100.000 ditambah 500.000 sama dengan 600.000. Yang keenam ada operasi total. Total biaya produksi ditambah total komersial 2.973.000 ditambah 600.000 sama dengan 3.573.000. Yang kedua perhitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan operasi total ditambah saldo akhir perusahaan ditambah saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir persediaan. Perhitungannya harga pokok penjualan sama dengan 3.573.000 ditambah 1.220.000 dikurangi 500.000. Sama dengan 3.630.000. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.